Oke, silahkan. Siapa? Dian, ada nggak apa nih yang bisa kita diskusiin? Soal CV mungkin yang pengen kamu tanyain. Yang kita di sisi Tanyain general dulu. CV itu bersifatnya gimana ya? Kalau aku tuh bingung pertama, ini kan pertama kali aku bikin CV yang benar-benar CV ya. Itu yang itu sumerinya gimana sih yang kelebihannya buat nulis kelebihan aku di CV itu gitu. Itu aku kurang banget, aku kayak sering kebingungan di situ loh, kayak aku Di kan bagian kurang percaya summary ya. diri. Iya, itu kayak karena aku Summary. basicnya karena aku kan basicnya bukan dari bidang kayak komunikasi atau apa yang bidangnya general, jurusan perkuliahan yang untuk emang tempat kerjanya di perusahaannya. Jadi tuh kayaknya aku apa ini masuk gak ya gitu, menjual nggak ya. Nah itu tuh kan kalau CV itu kan harus menjual kan tentang diri kita, yang menjual ke perusahaan kan gitu. Tuh, kalau kayak gitu gimana? Oke, menarik. Berarti kan, jadi ini kan kamu menanyakan di bagian summary yang ada di atas itu ya. Hmm. Kayak gitu. Jadi, gini, summary itu harus bisa menjawab 3 hal. Yang pertama, kamu itu siapa? Kamu itu Ya. siapa? Yang kedua tuh menjawab, kamu tuh sudah melalui apa? Oke. Dan yang ketiga Hmm. adalah, kamu tuh sekarang bisa apa? Gitu. Kalau kamu nyari referensi di buku atau mungkin coach lain, mungkin akan bilang 5W1H gitu. Tapi paling gampang tuh ini, gitu ya. Kamu itu siapa? Sampaikan. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun, gitu. Boleh. Atau misalkan saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK sekian. Saya memiliki total pengalaman kerja selama 7 tahun, gitu kan. Boleh, gitu. Gitu kan. Gitu. Kamu sudah melalui apa gitu. Atau misalkan ya tadi langsung dilanjut gitu ya. Saya memiliki pengalaman total selama 7 tahun, yakni 3 tahun sebagai guru, 2 tahun sebagai admin, 2 tahun sebagai apa misalkan gitu. Jadi itu udah contohnya tuh kayak begitu. Selain itu saya juga memiliki pengalaman sertifikasi ini gitu boleh gitu. Setelah itu saya juga memiliki pengalaman internship ini boleh gitu. Tapi kan kamu kan Itu seorang yang maksudnya sudah di memiliki pengalaman kerja. Itu summary. Itu summary. oh di summary nggak apa? Oh nggak kebanyakan tuh Pak. Summary itu harus bisa jawab 3 hal itu. Kalau summarymu tidak menjawab 3 hal itu salah gitu. Oh Kalau gitu. kamu interview kerja, ditanya silahkan perkenalkan diri kamu. Itu secara nggak langsung kamu diberikan kesempatan kayak silahkan jelasin summary kamu gitu. Seolah-olah tuh gitu. Kalau kamu ditanya silahkan perkenalkan diri kamu, bayangin kamu kira-kira bakal jawab gimana. Kalau ya, cara jawabmu masih beda dengan summary, biasanya summary-nya yang salah. Jarang ada yang summary-nya benar terus misal ada yang beda gitu ya. Yang benar Hmm. summary-nya terus interview yang salah. Kebanyakan gitu. Kalau ada yang beda, biasanya yang salah tuh adalah summary-nya. Karena kamu naruh summary itu kebanyakan hal-hal yang sifatnya soft skill, lebih tepatnya mengklaim dirimu sendiri. Saya adalah seorang yang begini, ya itu kan menurutmu. Tapi kalau kamu langsung bilang saya memiliki total pengalaman selama 5 tahun, itu nggak bisa dibantah gitu. Kalau kamu mempromosikan diri, ya kan, tuliskan yang kamu punya itu yang paling banyak dijabarkan. Itu nggak bisa dibantah gitu. Karena itu benar-benar kamu alamin. Tapi kalau bilang saya orangnya memiliki gini, ya mungkin itu menurut kita belum tentu gitu. Gitu. Jadi tonjolkanlah itu dulu gitu. Oke. Jadi CV itu harus bisa menjelaskan kamu itu siapa, sudah melalui apa dan bisa apa. Contoh kalau aku bikin langsung satu set gitu ya. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK sekian dari universitas ini yang memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun. Saya pernah menjadi ini. Terus yang terakhir tadi kan kamu bisa apa? Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan sales and marketing, business administration, terus apalagi misalkan social media promotion yang didukung dengan kemampuan untuk mengoperasikan software ini. Selain itu, saya juga mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Jelas kayak gitu. Orang cuma ngelihat summary CV-mu, dia udah nggak perlu baca yang lain, udah tahu generalnya apa. Itu summary CV yang benar. Namanya kan juga ringkasan kan, namanya juga summary kan. Summary dari diri kita kan, gitu. Nah, kalau summary-nya menggunakan yang bahasanya masih
general, apa soft skill semua, atau kamu bayangin deh, semua bagian di CV-mu kamu tutup, cuma tinggal summary doang. Kira-kira orang tahu nggak kamu sekolah mana, lulusan mana, punya pengalaman kerja apa, memahami apa? Belum. Kalau belum berarti salah. Gitu. Summary CV itu harus semacam itu. Nanti kamu boleh cari referensinya kalau mau baca buku sendiri gitu. Summary CV harus semacam itu, Kak. Kalau itu memang nggak terlalu panjang. Nah, biasanya kalau ada orang yang ngomong itu emang nggak terlalu panjang, biasanya space-nya habis. CV nggak harus 1 halaman, CV boleh 2 halaman, boleh 3 halaman, gitu. Daripada kamu ngejar halaman yang penting muat 1 halaman, takutnya ada info penting yang nggak kamu tulis. Padahal itu harusnya ditulis. Nulis pun juga nggak sekedar nulis, harus ada bagian yang dijabarkan, gitu. Seperti yang tadi kamu bilang di awal bahwa CV kan harus menjual ya, begitu. Gitu. Jadi bahasanya semacam itu. Udah ada gambaran belum? Udah. Iya, iya, itu. Iya, kayaknya CV aku itu semua. Salah ya? Kayak soft skill semua. Nanti aku jelasin. Tulisannya Nanti aku jelasin di sesi detail. Oke. Iya, itu. Terus kalau pindah karir itu, kan saya dari lulusan pendidikan, saya mau pindah karir ke perusahaan gitu ya, paling nggak administrasi atau staff HR itu bisa nggak sih, Pak? Jawabannya adalah bisa saja. Oke? Ini. Banyak orang yang melihat sebagai emang bisa ya kita pindah bidang, pindah jurusan. Gitu. Jawabannya adalah bisa saja. Asalkan tadi nomor 1, dari sisi kitanya kita memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi itu. Gitu. Saya kerja sebagai seorang sales. Kerjaan saya jualan. Gitu kan. Ada lowongan jadi guru misalkan. Gak ada hubungannya. Guru hadapannya sama murid. Sales juga ketemunya sama dagangan. Gimana gitu. Jadi ada loker tutor bahasa Inggris misalkan gitu kan. Bimbel bahasa Inggris gitu. Membutuhkan itu. Saya kerjanya sales. Saya jualan kacamata. Nah, kita pakai kacamata gitu. Saya biasa jualan kacamata. Ada lowongan jadi tutor bahasa Inggris di suatu bimbel gitu. Nggak nyambung gitu. Tapi yang namanya nyambung tuh jangan hanya dilihat sebagai kerjaanmu apa, judul jabatan, nama jabatanmu apa, terus lokernya butuh posisi apa. Bukan sekedar itu. Di balik kegiatanmu ini ada nggak ya kemampuan yang kamu peroleh yang dibutuhkan untuk posisi itu. Ternyata ya dengan jualan kacamata kamu tuh ternyata setelah di breakdown nulis di CV ya, nggak cuma nama perusahaan, periode, nama jabatan sales kacamata gitu ya. Kamu breakdown tugas dan tanggung jawabnya. Ternyata di dalamnya ada misalnya kamu tulis menjual kacamata secara online dan offline gitu. Menawarkan kacamata secara langsung gitu ya, direct sales ke instansi sekolah-sekolah gitu-gitu. Ternyata di balik gitu ya. Di balik kamu jualan kacamata gitu ya, kamu berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, kemampuan komunikasi dan presentasi itulah yang dibutuhkan oleh seorang tutor kan gitu misalkan. Gitu. Terus misalkan kamu juga di luar punya pendidikan non formal yang kamu ikuti gitu. Kamu pernah mengikuti pelatihan misalkan ikut di kampung Inggris lah gitu, atau kamu apapun itu dan kamu ngelampirin kemampuan skill bahasa Inggris kamu IELTS 10 gitu misalkan gitu. Ya sudah, berarti kan ada gitu. Memang kalau dilihat secara general kayaknya nggak nyambung gitu ya, sales dengan jadi guru gitu. Tapi ada kegiatan yang sama gitu. Atau misalnya kita jadi sales kacamata, kerjaannya habis itu ada loker admin sosial media. Buat apa? Kacamata kan aku kerjaanku jualan. Admin kan ya kayak begitu gitu. Ternyata selama kita jualan kacamata, kita jual kacamatanya secara online juga. Jual di marketplace dan di sosmed. Kita tahu gitu. Ternyata kita ada kegiatan upload produk, bikin konten, balesin komentar, balesin yang nanya-nanya harga gitu. Jadi di balik kita jadi sales, kegiatan kita jualan, di balik itu tuh ada kegiatan administrasi sosmednya juga gitu. Gitu. Sehingga ya orang yang kepengen nyimpang tadi ya, disebut nyimpang pekerjaan, boleh nggak? Boleh banget.
asalkan dia punya kemampuannya. Nah, kemampuan ini jangan hanya dibayangkan sebagai punya pengalaman A, ya nyarinya loker A, bukan itu gitu. Ya kan? Setiap pengalaman kita yang ada kita tonjolkan bahwa nanti sebagai seorang ini kan dia butuh kemampuan ini. Saya udah belajar itu di sini gitu. Tapi kan kalau nggak Walaupun ditulis sekilas basic ya. boleh Ya kan gitu. maksudnya Nanti kita lihat dulu ya yang kamu sebut basic apa di sesi detail ya gitu. Jadi yang penting itu ya, kalau mau nyimpang-nyimpang tuh bukan berarti orang kok bisa ya orang pindah-pindah kerjaan tapi kok dia bisa ini jadi ini gitu. Karena dia di belakang tuh punya skillnya itu gitu. Ibarat tuh kamu punya perkakas banyak gitu. Pada kerjaan ini kamu ngeluarin cangkul. Gitu. Bosan apa pakai cangkul? Aku juga ada sabit nih ternyata gitu. Aku ada sendok gitu. Aku ada garpu gitu. Orang kalau belajar perkakasnya banyak gitu. Orang lain melihatnya sebagai gitu loh. Loh dia kan habis nyangkul-nyangkul sawah, kok dia bisa motong-motong sih? Kan dia penggangnya kemarin habis megang cangkul. Kok dia sekarang bisa motongin rumput gitu? Karena dia nggak tahu di belakang dia punya perkakas lain gitu. Nah, kamu tuh punya kelebihan. Sebagai seorang guru, kamu dapat soft skill apa, punya technical skill apa. Ya kan? Mungkin sebelumnya ada pekerjaan apa, kamu punya soft skill apa, terus technical skill apa. Kita pernah magang, soft skill apa, technical apa. Kita pernah kuliah, soft skill apa. Ya udah, perkakasmu kan banyak gitu. Ya tinggal diasah aja kan. Ditajemin aja gitu. Mungkin di kerjaan sekarang kamu lagi menggunakan kemampuan A. Tapi nanti karena kamu pengen ada suatu improvement terkait dengan rencana pengembangan diri, kamu pengen pakai yang B, ya sudah. Tidak masalah gitu. Itu caranya. Bukan hanya sekedar aku pengen aja gitu. Jadi dari sisi kitanya ya, kita sudah mempersenjatai ya dengan senjata yang dibutuhkan untuk posisi itu, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, lowongan kerja itu ada yang sifatnya general, ada yang spesifik. Maksudnya general lagi gini. Ada loker tuh yang butuh spesialis. Aku ngomong yang spesifik dulu ya. Ada yang spesialis. Dia misalkan membutuh dari sisi pendidikan misalkan. Pendidikan minimal S1 teknik elektro. Itu teknik mesin, teknik nuklir, teknik geologi, teknik lingkungan. Itu nggak bisa daftar. Gitu. Tapi ada loker yang sifatnya longgar. Minimal D3 atau S1 semua jurusan. Itu mau kamu jurusannya yang di teknik, mau filsafat, sastra, itu semua bisa daftar. Biasanya orang bisa geser-geser gitu ya. Dengan mudah itu mengincar loker yang tidak terlalu butuh spesialis gitu. Loker yang longgar gitu. Misalnya kamu daftar admin. Admin biasanya background jurusan relatif longgar. Yang penting kamu bisa software Microsoft Office dan ini terbiasa ngolah data dan lain-lain gitu-gitu. Ya kan? Masih banyak pekerjaan yang sifatnya itu general gitu. Jadi dari sisi kitanya, kita mempersenjatai diri dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi itu. Kalau kita sudah punya, pastikan sudah tertulis di CV. Ya kan? Itu dari sisi kitanya. Dari sisi lokernya, cari loker yang agak longgar gitu. Minimal misalkan nih jurusan ini, ini atau jurusan lain yang setara. Kan ada tuh loker-loker begitu. Itu kan ibaratnya dari sisi pendidikan bisa fleksibel. Ya kan? Gitu. Atau minimal SMA atau SMK. Itu mau jurusan apapun, mau otomotif lah dan lain-lain lah gitu, boleh gitu. Ya kan? Gitu. Jadi harus dicocokkan dua hal ini. Kamu ngincar loker yang general tapi ternyata di dalamnya butuh software ini itu kamu nggak bisa. Ya itu nanti ibaratnya bukan langsung ditolak ya, akan dibandingin dengan kandidat lain dulu kan, gitu. Begitupun dari sisi kitanya, kita udah siap gini gitu, yang kita incar dia butuh yang kemampuan spesifik ya, nggak nyangkut gitu. Nah pada saat kita sudah memastikan skillnya punya, sudah kita tulis loker yang kita temukan ini sesuai gitu ya, yang nggak terlalu tadi syaratnya kayak begitu, nanti aku jelasin di sisi detail. Itu kamu intensitas tinggi aja gitu. Jangan sehari ngirim 1-2 lamaran. Itu teman-teman di grup loker per hari bisa 20-30 lamaran. Karena sumber info loker itu ada banyak. Dari grup aku, mungkin ada yang punya Telegram, yang di Telegram. Ada yang dari website perusahaan langsung, ada yang dari Instagram, ada dari LinkedIn, ada yang dari Jobstreet, Glints, Lumina, Indeed, macam-macam. Gitu. Itu silahkan. Gitu kan. Katakanlah kamu punya 6 channel.
Terus kamu bikin target, sehari aku ngirim masing-masing 5 aja. Ini 5, 5, 5, 5, 5, udah 30, ya kan? Tinggal konsisten. Setelah konsisten dalam periode tertentu, paling gampang 1 minggu, kita lihat responnya. Ada yang nggak respon berapa, yang nge-view berapa, yang nge-download CV kita berapa, yang langsung balas nolak berapa, yang ngasih balasan mau ditunggu sedang dalam tahap pengecekan oleh tim berapa gitu. Oke. Iya. Gitu. Nah, Pak, kan tadi bahasnya sehari minimal target 30, anggaplah gitu ya. Itu kalau di setiap bidang beda-beda, berarti cover letternya berubah, bener nggak? Kan setiap saya mau lamar admin, berarti bikin cover letternya buat admin. Saya mau ngelamar di advertising, kayak berarti saya nggak bikin cover lagi yang buat advertising, kayak gitu kan, dirubah-rubah terus kan? Kalau ya gini, locker itu gini, memang idealnya satu locker, satu CV lah ya gitu, satu lamaran, betul ya. Kalau CV-nya sendiri nggak harus selalu dirubah ya, karena kamu bisa nyari dulu gitu. Coba cari locker dulu yang CV nggak perlu dirubah, daripada ini kan efektivitas waktu ya, gitu. Oh, CV perlu dirubah juga? Nggak. Ada momen di mana gini, idealnya bahasa general itu idealnya satu lowongan satu CV, karena maksudnya satu CV itu satu jenis CV, ya kan? Karena kan lowongan itu kan dia kan unik gitu ya, gitu kan? Maksudnya kayak punya identity sendiri gitu. Jadi nggak bisa gitu. Tapi kan gara-gara kita banyak platform dan tadi banyak locker yang sifatnya longgar-longgar gitu, yang ibaratnya backgroundmu kayak gimana nggak masalah, yang penting yang skill yang dibutuhkan ada gitu. Ada momen di mana kita nggak perlu ganti-ganti CV, kan bisa apply tuh gitu. Nah masalahnya kalau lamaran kamu itu melampirkan nggak cuma CV aja gitu loh, tapi ada surat lamaran atau cover letter gitu. Ya otomatis surat lamaran atau cover letternya kan dirubah kan, nama, tujuan perusahaannya, rencana mau ngapain gitu. Nggak semuanya harus cover letter ya gitu. Ini kamu jangan definisikan cover letter sebagai surat lamaran ya. Cover letter sama surat lamaran tuh beda loh ya, iya kan? Oh gitu. Beda. Soalnya kalau lihat di Google tuh kayaknya sama gitu. Beda. Surat lamaran sama cover letter tuh beda gitu. Surat lamaran itu lebih menonjolkan maksud kamu ngirimin lamaran. Surat lamaran biasanya akan mirip sama body email gitu. Tapi kalau cover letter, dia akan lebih menonjolkan background kamu apa, terus runtutan kamu memperoleh background itu dan skill-skillnya apa, dan alasan kenapa kamu tertarik dan kenapa kamu kandidat paling cocok untuk posisi itu. Apa yang bakal kamu lakuin gitu-gitu. Itu di cover letter. Memang jadi lebih panjang cover letter itu. Tapi silahkan pelajari dulu cover letter dan surat lamaran itu beda gitu. Lebih sederhana surat lamaran, dan semuanya nggak harus dikasih cover letter gitu. Beberapa strategi untuk mempercepat proses ngelamar adalah biar kamu nggak kebanyakan waktu buat ngedit itu. Kalau nggak diminta cover letter, kasih surat lamaran aja, kan surat lamaran simple, menunjukkan maksud gitu kan. Tinggal 3 paragraf. Paragraf pertama, perkenalkan nama saya ini bermaksud untuk melamar pekerjaan sebagai ini di PT ini berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui LinkedIn misalnya gitu. Saya adalah seorang ini dan total pengalaman segini ini. Tadi ya yang ada di summary kamu duplikat aja di paragraf kedua gitu. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ini. Paragraf ketiga closing aja. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silakan menghubungi saya melalui alamat email ini atau nomor WhatsApp ini. Terima itu. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Surat lamaran sesimpel itu. Tapi cover letter nggak bakal semacam itu gitu. Kamu harus ceritain masa lalu kamu tuh gimana, terus gimana peran-peran kamu punya key accomplishment di masing-masing jabatan apa, sampai akhirnya kamu menguasai apa. Terus akhirnya di paragraf ketiga itu kamu nunjukin kenapa kamu kandidat yang cocok untuk posisi ini gitu. Dia bener-bener lebih panjang gitu. Nah kalau misalkan surat lamaran kan tinggal paling ganti tujuan suratnya, kepadanya tetap HR manager PT ini misalkan gitu. Terus di dalamnya ada nama PT dan jabatan apa, lampirannya ini nggak terlalu banyak edit gitu. Ini adalah surat contoh lamar kerja pakai email. Oke, kenapa? Surat lamaran tuh perlu nggak? Pasti ya. Maksudnya kan tidak selalu. Tidak ini selalu. Jadi dokumen yang dikirim itu kita ada hierarkinya. Yang paling tinggi adalah baca lagi di lockernya diminta enggak gitu. Kalau di
lamaran di di lamaran kerjanya disebutkan dokumen apa aja yang dilampirkan, ikuti saja gitu. Silahkan kirimkan ini gitu. Silahkan kirim, ya kan? Ini aku ngomongin konteksnya lewat email ya, gitu. Iya. Tapi kalau kadang kan disuruh lewat email, tapi kan infonya nggak terlalu detail. Silahkan kirimkan CV dan dokumen terkait ke sini gitu. Masa iya kamu ngirim CV doang gitu kan? Ya kasih lamaran dong. Itu kan kamu ibaratnya ngetuk pintunya, menyampaikan maksud gitu. Tapi kan di body email udah ada, nggak apa-apa duplikat aja gitu. Maksudnya ada dua, body email ada, yang dilampirin sama CV jadiin satu PDF ada gitu. Kalau misalnya nggak dikasih tahu gitu, tinggal apply gitu kan, maksudnya masukin aja CV gitu. Ini Berarti kamu ngirimnya CV-nya lewat doang, mana? Kamu ngirim lewat apa? Kalau lewat email kan nggak. Kalau lewat platform-platform kan dia biasanya cuma minta CV doang gitu kan. Tergantung lewat mana ngirimnya tadi, balik lagi. Oh. Ya kan? Waktu itu saya pernah ngecek Kimia Farma. Itu bagian admin, dia cuma pas apply-nya cuma butuh CV doang, tulisannya CV gitu doang. Ya sudah, ikuti saja. Oh, Ya kan? itu aja. Iya. Ya, tapi berarti CV, ijazah sama transkrip dah gitu aja ya. Gini ya. Aku ulangin sekali lagi. Kirim dokumen sesuai dengan yang diminta. Apabila loker yang diposting yang ingin kita lamar sudah menyebutkan harus dokumennya apa. Oke? Okay. Kalau nggak diminta, kita lihat dia pakai platform apa. Kalau dia pakainya email gitu ya, ya udah silahkan, boleh kan pakai surat lamaran gitu. Tapi dicek lagi ada batasan ukuran nggak gitu. Berapa MB-nya? Kira-kira kalau surat lamaran saya tambahin yang lain-lain, kegedean nggak? Kalau saya kompres, masuk sih, tapi suratnya dibaca bisa kelihatan nggak gitu. Kemudian dicek misalnya kalau dia ngisi lewat website tadi, ada menu silahkan klik pilih CV, ada yang menu lagi klik ini masukin dokumen lain ya ikuti pakai caranya mereka gitu. Ya kan beda channel beda cara gitu. Oh iya. Ya enggak? Ya kan? Iya. Gitu. Iya. Kapanpun saat kita bisa ya melampirkan surat lamaran dan dokumen lain jadi satu dan nggak ada ketentuan yang dilarang atau yang mengikat gimana ya kirim aja gitu. Jadi kalau bilang harus ada surat lamaran ya nggak, tergantung arahannya. Beda channel kan beda cara gitu ya kan gitu. Iya. Oke kan? Pak, kalau portofolio tuh maksudnya apa ya Pak ya? Soalnya di Sosiola saya juga baru lihat kemarin perlu CV, masukinnya CV dan portofolio Portofolio itu kumpulan bukti karya. Kalau kamu belum tahu kayak gimana, ya aku jelasin, nggak usah detail-detail, silahkan riset dulu, nanti detailnya sama aku, oke? Intinya itu adalah kumpulan bukti karya, gitu. Kalau di CV kan kamu akan menuliskan ya, ini loh saya pernah gini-gini kerja ini, tapi dalam bekerja di situ kan kamu kan ada karyanya, gitu. Misal kamu ngajar, ya kan? Ngajar, ada karyanya dong, itu. Misalkan misalkan ada suatu kurikulum baru yang kamu aplikasikan di kelas, misalkan lagi pilot project gitu, misal ya, aku nggak tahu apa gitu. Ya coba lihat karyanya kayak gimana gitu. Misalkan ada foto kamu lagi ngajar gitu. Kalau kamu seorang graphic designer, pernah bikin konten-konten harian di sosmed gitu. Kamu ngelamar juga sebagai graphic designer. Mana coba kirim di portofolio itu, tunjukin. Ini konten saya untuk Instagram, ini konten saya untuk TikTok gitu. Kalau aku penyanyi gimana gitu, karya aku kan lagu, ya lagumu diupload ke YouTube, ya kan, di screenshot gambarnya di depan, taruh di portofolio, terus kasih URL YouTube-nya gitu. Jadi portofolio itu bukti karya gitu. Nah portofolio itu boleh bukti karya sendiri, grup atau perusahaan. Tapi kan dalam proses rekrutmen kan yang direkrut kan individu, makanya portofolio individu gitu. Oke? Tuh. Terus, oh ya, waktu itu saya pernah di interview kayak perusahaan perorangan gitu. Terus saya selalu kebingungan kalau ditanya soal gaji. Nah, itu gimana ya Pak ya? Jawab. Kamu gajinya sih. Terus saya jawab gaji saya 1,7. Nah,
itu benar atau salah ya? Maksudnya gimana ya negosiasi gaji itu gimana ya? Saya masih nggak ngerti kalau kayak gitu. Oke, detailnya nanti di sesi detail aja ya gitu. Ini kan sesi general ini ya kan gitu. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi pada saat ditanya terkait dengan gaji ya, bandingkan banyak hal. Nomor 1, kamu tuh pengen gaji rentang berapa? Ingat, paling gampang gini, berinfokan, ini maksudnya kamu pengen nego gaji kan? Intinya tuh 2. Yang pertama, sampaikan secara rentang. Berapa sampai berapa gitu. Yang nomor 2 adalah sampaikan kalau itu masih negotiable, masih bisa dinegosiasi gitu. Oke? Itu dari sisi sananya. Ya kan? Berarti kan dengan menyampaikan itu kan artinya apa? Menentukan rentang dan menentukan saya masih bisa dinego kan kita harus ada pertimbangan kan gitu. Ini 2 hal ini yang nanti yang disampaikan gitu. Jangan pernah menyampaikan angka tunggal, sampaikan rentang dan sampaikan kamu masih bisa nego gitu. Nah, di belakang kamu ngelakuin riset gitu. Maksudnya riset itu gimana? Nomor 1, pahami dulu kamu tuh coba dihitung sih gitu. Kan kebutuhan orang beda-beda gitu kan. Kamu tuh dengan apply di sana, kamu tuh pengen gaji berapa sih sebenarnya gitu. Kamu ada keinginan pribadi dulu. Oke? Gitu. Kamu pengen gaji antara berapa dan berapa? Paling kecil berapa? Ya dikurang-kurangi operasional untuk ini. Kira-kira berapa gitu. Akhirnya kamu punya satu data gitu ya, rentang gaji yang usulanmu sendiri. Nah, ini buat kamu pegang aja ya. Setelah itu kamu riset, browsing gitu. UMR, UMK di daerah situ, di daerah loker itu ada gitu. Cari tahu bedanya UMR sama UMK gitu ya. Gitu. Secara region gitu kan, gitu. Secara region tuh dia minimal berapa? Kalau ada di daerah-daerah tertentu, kota-kota besar, daerah yang ada kawasan ekonomi khusus dan lain-lain gitu ya, atau misalkan ada daerah utama, ada aglomerasi gitu-gitu, ada daerah penyangga buffer dan lain-lain gitu, pasti ada yang beda-beda tuh gitu. Nah, itu pelajari dulu gitu. Ya kan? Sehingga nomor 2 kamu punya data ya kan? Pertama kamu punya data rentang gaji yang kamu pengen. Yang kedua, kamu punya data tadi minimum UMR atau UMK gitu kan. Ya enggak? Gitu. Ya. Yang ketiga, kamu riset terkait dengan rentang gaji orang-orang yang kerja di posisi yang sedang kamu lamar. Gitu. Ya kan? Jangan sampai kamu daftarnya supervisor minta gaji direktur, misal gitu. Atau kamu ekstrim, salah. Kamu ngelamar staff tapi gaji manajer misal gitu. Ya kan? Dari 3 ini kan kamu akhirnya kan punya 3 rentang tuh. Gitu. Ya, ya enggak? Gitu. Ya. Punya 3 rentang gitu. Misalkan gitu kan. Kamu pengen gaji antara 4 juta sampai gitu kan 6 juta. Ini misal, ya kan? Ini yang kamu pengen setelah kamu hitung-hitung. Data nomor 1 misalkan gitu, ya kan? Terus kamu punya data gitu ya, Provinsi Jawa Barat gitu. Provinsi Jawa Barat gitu. UMR paling rendah itu ada di, katakanlah di sini di berapa misalkan 2 juta UMR, aku mau UMR ya ini ya gitu. Ya kan? 2 juta tuh untuk semua Jawa Barat, kecuali UMK daerah tertentu paling tinggi misalkan Bekasi gitu. Bekasi yang kawasan industri gitu misalkan 4,8 gitu. Ya kan? Berarti kan kamu punya rentang nomor 2 gitu. Ini berdasarkan yang kamu pengen, ini yang kamu pengen masuk ya. Ini berdasarkan ini UMK, ini ini UMR, ini UMK suatu daerah gitu, ya kan? Terus kamu riset juga gitu, misalkan gaji kamu daftar sebagai apa gitu. Misal kamu daftar sebagai staff apa gitu. Nah, berdasarkan data riset kamu dari banyak tempat, staff itu tuh gajinya ada di 4,2 sampai 5,5 gitu. Gitu. Angka ini kan ada irisannya ya nggak sih? Iya. Gitu. 6 sampai 4, ini ada 2.
tapi kan UMK 4, padahal aku pengennya ini. Berarti kan aku nyari yang minimum 4 gitu kan. Terus ada 4,2 ini 5,5 gitu. Nah, kalau kayak gini kira-kira kamu pengen minta di rentang berapa gitu. Berarti oh ternyata ya rentangnya jadi segini-segini. Ibaratnya tuh kayak eh, aku kan pengen nyari yang rentangnya nggak di bawah 4 nih, aku nggak mau karena kurang, ya kan? Ya kan? Berarti nanti kalau udah ditawar di bawah sini ya tolak aja misalkan, buang-buang waktu gitu. Tapi kalau ada yang minta 3,9, 3,8 gimana gitu. Gitu kan misalkan. Ya kan? Kan kamu butuhnya di 4 nih. Antara 2 sampai 4,8 kan ada angka 4 di sini, ya nggak sih gitu. Ya kan ada angka 4. Terus di sini untuk jadi gini, untuk standar yang aku pengen ini, untuk UMR UMK tuh masih ada segini lah. Untuk sisi jabatan ternyata ya realistis sih gitu. Rentang yang aku pengen sama yang udah terbiasa ada di industri kan kayak nggak terlalu jauh, ya nggak sih? Gitu. Gitu. Sehingga ya tadi kamu kalau misalkan saya minta 4, jadi kayak oh ini kok bawahnya 4,2 ya. Ya udahlah aku minta aku naikin coba 4,5 gitu. Gitu. Jadi kamu minta 4,5 sampai 6 gitu. Gitu. Atau kamu minta 5 sampai 6 gitu. Ya kan? 5 juta sampai 6 juta gitu. Nanti maka tapi sifatnya saya mengusulkan ini dan sampaikan itu bahwa saya mengusulkan ini karena saya punya kelebihan ini dengan ini gitu-gitu. Ya tahu ya, dipromosiin kemampuan kamu. Nanti kalau sana nego, wah kita nggak bisa di sini gitu. Kalau di rentang di kita tuh bukan di 5 tapi di 4,5 gitu. Mau diterima nggak gitu. Nah, ini kamu pikirin lagi gitu. Ya kan? Nah, ini ternyata 4,5 masih masuk rentang yang kamu pengen kan, walaupun ada di bawah sini ya ibaratnya. Kan kalau 5 kan tengah, 4,5 tengah sini. Gitu. Jadi di nego masih masuk ke gaji yang sebenarnya kamu butuhin dalam hidup kamu gitu. Gitu. Sehingga ya sudah. Oke kan? No problem kan? Gitu ceritanya. Gitu. Ini aku kasih contoh yang rada-rada simple aja ya gitu. Gitu. Jadi cari tahu terkait yang jadi semua diawali dari yang kamu pengen. Daripada nanti di belakang-belakang kan banyak orang yang jadi nggak semangat gitu kalau uangnya nggak cocok. Ya sekarang coba definisikan gaji yang kamu pengen tuh ada di rentang berapa. Habis itu kamu riset. Riset tuh artinya rentang segini itu realistis nggak sih buat saya gitu. Ya kan? Cari UMR UMK daerah tujuan, terus cari berapa sih rentang gaji orang-orang di posisi itu gitu, yang ada di daerah sana atau di perusahaan-perusahaan. Kan banyak tuh ya yang data rentang gaji dan lain-lain itu. Udah habis itu sampaikan. Nah, yang namanya interview itu kan ngomong. Ya kamu harus latihan ngomong gitu. Biar menyampaikannya enak gitu. Gitu. Berdasarkan riset yang saya lah, misalnya ditanya gajinya berapa gitu kan, sampaikan gitu. Berdasarkan pengalaman saya selama sekian tahun dan berdasarkan riset saya gitu ya, saya mengusulkan gaji antara sekian sampai sekian gitu. Gitu. Tentang gaji tersebut itu sifatnya masih negotiable gitu. Kenapa kok kamu minta segitu? Gitu. Saya adalah orang yang memiliki pengalaman kerja selama sekian tahun. Saya pernah menemukan orang semacam ini, semacam ini, semacam ini. Saya pernah melakukan ini. Dan ke depan saya ingin memberikan kontribusi kepada perusahaan berupa ini. Dan itu merupakan nilai yang wajar bagi perusahaan ya untuk meng-hire orang seperti saya. Kok pede aja cerita. Nanti di sesi detail aja apa jarinya gitu. Kan. Berarti pede aja ya. Pede aja gitu. Saya takut itu. Oh, dia banyak nuntut nih baru mulai gitu. Jadi udah hilang gitu loh. Ya enggak, caranya namanya nego kayak gitu. Nanti latihan ya gitu. Paling sementara itu dulu ya.